Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Konpandio yang sampai hari ini belum bisa hadir di tengah-tengah yang kami banggakan adalah guru sekalian. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif oleh CGW Angkatan 19 Kabupaten. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita lakukan sahabat Nabi Yaumul Akhir. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu mengurai karena kita hari pendek untuk mengurangi ketegangan, mohon Bapak Ibu bisa berdiri. Kita akan melakukan masih training terlebih dahulu. Dengarkan instruksi saya. Kata kuncinya adalah lakukan apa yang saya katakan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Konsentrasi dari tepuk 1, tepuk 2. Kalau 3 ya dari 3. Sekali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Ya. Udah konsentrasi. Kita ulangi satu kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru sekalian. Kita langsung masuk ke materi diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kalau yang sudah menemani saya kemarin modul 1.1, 1.2, 1.3 dan sekarang 1.4, muaranya ada di sini Bapak Ibu. Ini adalah program. Tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menyayangi nilai-nilai kebijakan universal. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantoro pada waktu 1.1 yang saya pelajari. Ki Hajar Dewantoro ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kelebihan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dulu sebelum saya masuk di pendidikan guru penggerak, saya mengira bahwa anak itu adalah sudah memiliki coret-coret sendiri. Namun di pendidikan guru penggerak ternyata anak itu sudah memiliki coretannya sendiri yang unik, yang memiliki karakteristik sendiri, dan tugas kita hanya menebarkan lampunya. Menurut pandangan Bapak Ibu, apa arti kata menuntut? Pak, bisa jelasin? Yang mau berpendapat menuntut Jokowi. Menuntut itu sama halnya dengan apa ya Pak? Membimbing, tapi tidak memaksa. Anak diberi kebebasan, hanya kita mengarahkan. Konsep ini menjadikan pendidik sebagai ibaratnya petani atau tukang kebun, dan anak-anak itu ibaratnya bibit jagung yang bertanam. Biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dari pemainan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan yang tangani dari kita sebagai guru. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu
belahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya, serta tangan dingin dari Pak Tani atau Pak Guru, maka biji jagung itu tumbuh, namun kurang optimal. Jadi para guru sebagai bawang ini adalah memberi tuntunan dan arahan anak-anak untuk berekspresi sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita masuk ke apa itu budaya positif. Ya, kan kebiasaan positif berarti ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Universal artinya umum, secara kemanusiaan bagi dia manusia yang baik. Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Konsep utama budaya positif ini ada 7. Pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol dulu. Yang keenam keyakinan kelas dan yang ketujuh terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang digaungkan oleh pemerintah itu berdiferensiasi terus sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, beriman dan bertakwa, bergotong royong, kreatif, berharap kritis mandiri. Itu nanti yang menjadi tolok ukur kita. Namun di lapangan itu masih ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Digambarkan, diilusikan bahwa guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak mengancam. Kita bahas pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, dan demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid. Ayo aja, kita pelek. Ayo aja. Nah, itu kita sering melakukan seperti itu. Namun ternyata itu dipandang kurang efektif. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak rujukan kita agar dia bisa menjadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru. Nah, enggak begini, ini enggak ada seperti ini. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka karena mereka merasa bersalah. Mereka menggunakan dialog dalam diri yang negatif. Aku mau dikatakan guruku, musuh aku dan sopan. Itu dialog siswa dalam dirinya yang membuat dia menjadi identitas yang negatif.
Yang kedua, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Ini kategorinya memaksa. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Karena siswa cenderung akan mengulanginya lagi pada kesempatan berikutnya. Yang kedua adalah dengan pendekatan disiplin positif. Disiplin ini merupakan cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang mereka sadari dari dalam diri mereka, bukan karena faktor intrinsik, faktor kita yang memaksa aku dihukum dulu, aku dihukum aku disengayangi, itu masih intrinsik. Dan kita dengan pendekatan disiplin positif ini mengajarkan siswa bagaimana dia bisa bertanggung jawab dan menyadari konsekuensi bagaimana bila dia melanggar hal-hal yang sudah disepakati. Saya akan pamer budaya positif atas yang ada di sekolah kita. Budaya di sekolah kita ada senyum salam sapa Bapak Ibu. Jadi setiap hari itu anak-anak berdiri itu saling sama Bapak Ibu guru yang rawuh. Jaraknya motor terus disudah. Nah, itu budaya positif bagus sekali kita lakukan pada anak-anak kita agar menjadikan dia pribadi yang berguna. Kemudian upacara bendera setiap hari Senin ini juga kita sering lakukan kalau tidak urgent untuk memupuk rasa nasionalisme dan disiplin pada diri anak didik kita. Nah, ini yang program yang baru saja dicanangkan pada tahun ajaran ini, yaitu pembiasaan membaca Asmaul Husna dan Sholawat Alaihi Bapak Ibu. Ini sudah kita lakukan hampir 2 bulan ini. Selanjutnya adalah sholat dulu berjamaah oleh guru agama kita Ibu Ainun. Itu diberikan jadwal setiap kelas ini saja namun itu bergantian, namun tidak setiap minggu. Ada tertentu yang bisa mengaturnya itu Bu Ainun. Kita langsung ke kebutuhan dasar manusia. Ini yang sangat menyentuh hati ya kalau saya belajar di pendidikan itu bergerak. Saya bisa menangis sama itu berbicara dengan pengajar saya karena ya ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus bisa memahami pandangan orang lain dari dunia dan setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, meliputi makan, minum. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kita simbolkan love. Kebutuhan dasar manusia permasaan awal, kita simbolkan bintang begini. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia kebebasan atau freedom. Kita simbolkan dengan silang itu ya. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia kesenangan. Kita simbolkan dengan detik. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini kebutuhan dasar manusia yang paling disukai apa sih? Boleh kelimanya. Kalau saya kesenangan. Saya suka kesenangan. Mungkin kalau yang lainnya bisa rasa diterima, bisa kekuasaan, bisa kebebasan. Karena setiap manusia memiliki hal yang disukai yang berbeda. Kita saksikan dulu ya. Jadi anak saya downloadkan
bersama-sama bukan bersama seperti Lima kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power.
bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Banyak
Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Itu tadi yang kedua, Ibu, materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah kita melihat video dan penjelasan tadi, mari kita merenung sejenak. Kira-kira di usia Bapak Ibu, kebutuhan apa yang paling mendasari sekarang? Apa Bu? Tentu saya apa ya? Kebutuhan yang paling mendasar dari kelima tadi. Nah, kasih sayang dan rasa kelima, apakah kebutuhan bertahan hidup, penguasaan kebebasan dan kesenangan? Monggo ada yang mau menjelaskan. Semuanya. Iya. Baiklah. Kalau seperti itu kita anggap bebas ya. Kita langsung ke materi selanjutnya.
Ini teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Kenapa teori motivasi perilaku manusia ini dibelajar? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Langsung saja. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau lingkungan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari lingkungan atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah aku akan dihukum kalau aku tidak mengerjakan baik-baik? Apakah aku akan diberi sanksi kalau aku tidak mengumpulkan tugas? Seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal karena dari luar dalam menjadi siswa tersebut. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sepertinya kan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Yang ketiga, ini yang disoroti, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang aktif. Karena motivasinya berasal dari diri sendiri. Dari diri sendiri itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain karena hadir dengan kesadaran siswa tersebut. Kemarin saya mengajarkan ini baik-baik sebagai seorang pendidik. Saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat penghargaan, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda untuk mendapatkan penghargaan sebagai guru atau mahasiswa yang berprestasi mungkin, atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sebagai teladan. Nah, selanjutnya adalah restitusi dan posisi kontrol. Restitusi sendiri ini adalah pengembalian yang dimaksudkan. Proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
mendalam tentang penerapan konstitusi ini, kita perlu bertanya dulu, apakah ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat memaksa. Kalau konsekuensi itu lebih kita sadar, karena kita sadar kita melakukan kesalahan, sehingga kita harus mengganti atau bertanggung jawab dengan kesalahan kita. Mencatat 50 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan upacara sekolah 3 kali karena terlambat di sekolah adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Murid diminta untuk melompat 20 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, ini termasuk hukuman. Berdiri di bawah tiang bendera karena tidak mengerjakan tugas sekolah juga termasuk hukuman. Hukuman dan konsekuensi. Berdasarkan bentuk sebelumnya tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tidak diduga. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, meraih dihukum. Hukuman ini bersifat satu arah karena dari diri saja, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid mengetahui sebelum konsekuensinya akan diterima bila ada pelanggaran. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang memang terjadi dan kita menerima. Membuat anak sakit secara fisik, hati untuk dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman untuk dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya kalau waktu yang lama itu anak-anak teringat sampai dia dewasa. Aku dihukum Pak Ibu lah, aku dikon ini, dikon ngomong, mangkel aku neleng. Nah, itu ada, itu terjadi. Dan pengalaman saya sendiri soalnya. Kemudian untuk jangka waktu yang pendek itu, ya wis ora apa-apa aku dihukum, terus aku tak gak ini mana dan aku gak dihukum. Gitu. Hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi itu tanggapan atau stimulus respon lah. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan diri. Karena kalau kamu tidak mau dihukum, berarti kamu jangan melakukan hal seperti itu. Kan dia menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Coba saya gak PR, baru sing aku, udah kan nanti nek dihukum. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu sebuah konsekuensi. Kemudian hukuman itu anak merasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Dan konsekuensi itu anak kehilangan hak, diasingkan untuk sementara waktu. Bukan menjomblo, juga jangan PR kok orang diganjar. Itu termasuk konsekuensi. Sebenarnya Bapak Ibu ini sudah melakukan hal-hal seperti itu, kamu tidak menyadari. Kita lihat pada kasus Ibu Anas ini. Ibu Anas dulu kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentu sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut dan langsung berdiri rapi. Hal ini dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena ternyata cukup berhasil. Anak kelas rendah kan suka dengan hadiah-hadiah. Nah, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heri.
Bayu tidak tahu kalau ada trik stiker bintang, dan benar pada saat masuk kelas selesai jam istirahat, murid kelas 2 kembali tidak tertib lagi. Jadi ini kelemahannya, kalau tidak ditangani oleh guru yang bersangkutan, murid tersebut tidak tertib. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada murid sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri? Yang tadi 3 itu loh Bu, yang karena takut dihukum, yang kedua karena mendapat imbalan, yang ketiga karena dia sadar diri. Nah ini anak-anak kelas 3 ini karena mendapatkan imbalan. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada Bu. Kita menggunakan teori kebutuhan dasar manusia yang terakhir tadi, yang menumbuhkan kesadaran siswa itu untuk tertib, bukan dari eksternal, faktor eksternal, tapi dari dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya adalah posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai pengajar. Kita saksikan dulu 5 posisi kontrol dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Sudah diwakili oleh video ya Bapak Ibu. Tidak perlu saya ulas kembali. Jadi kelima teori kontrol murid tadi yang sangat disarankan adalah teori terakhir yaitu sebagai manajer. Selanjutnya keyakinan kelas.
Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan diturunkan ke kelas. Keyakinan ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Peraturan dengan keyakinan kelas berbeda ya Bapak Ibu. Peraturan kelas itu identik dengan kalimat negatif. Seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau kemudian atau antri, gunakan masker, jangan berdiri di kelas atau koridor. Penggunaan kata dilarang, jangan, itu adalah kalimat negatif. Dari peraturan ini, peraturan yang ada di sekolah, kita terjemahkan ke kalimat positif, baru kita terjemahkan lagi ke keyakinan kelas. Nanti kita akan masuk ke keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalimat positifnya menjadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menjadi menghormati orang lain juga. Dilarang melakukan kekerasan, ini juga menghormati orang lain atau sayang teman kalau anak sekolah dasar. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian menunggu giliran juga menghormati orang lain. Gunakan masker juga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor juga keselamatan. Ini keyakinan kelas bisa dimodifikasi sendiri tergantung dari keyakinan yang kalian buat dan Bapak Ibu buat bersama murid-murid Bapak Ibu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas. Karena nanti kalau dia melanggar, itu kita tidak perlu menggunakan hukuman, namun kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan biasanya ini di awal-awal masuk semester ya, bentuk keyakinan kelas. Guru memimpin diskusi, guru menaruh ide, umpan balik atau kayak tadi yang kita terjemahkan ke dalam keyakinan kelas, hasil diskusi, poster, dan kemudian merancang konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar tadi itu berapa bentuk hukuman atau sanksinya, namun yang tidak memaksa. Hasil keyakinan kelas disepakati dan wajib disosialisasikan seharusnya dengan wali murid juga. Mari kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya membuat peraturan kelas 3, tidak boleh makan saat jam pelajaran, menjaga kebersihan dan tidak boleh berbicara kotor. Nanti bisa dikembangkan lagi. Kita ubah menjadi kalimat positif, makan pada saat jam istirahat, menjaga kebersihan, berkata baik dan sopan. Nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya adalah disiplin, tanggung jawab, dan menghargai orang lain. Ini kemarin kesepakatan kelas di kelas saya, masuk kelas tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kelas tetap bersih dan rapi, bicara yang sopan, saling membantu, dan mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Kita masuk ke segitiga institusi. Kembali saya dengarkan video waktu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu tadi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu pada prinsipnya hanya 3 fase, yaitu menstabilkan tindakan. Kalau anak dirasa melanggar suatu peraturan dan dia masih ngeyel, stabilkan terus tindakan, stabilkan terus. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah hal seperti itu menurut kamu benar? Tanyakan hal seperti itu pada anak didik kita yang melanggar peraturan. Kemudian kembalikan ke dia keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini adalah praktek-praktek segitiga restitusi yang sebenarnya sudah kita lakukan, namun kurang disempurnakan dengan adanya keyakinan kelas. Saya kemarin ada kasus di kelas saya buat segitiga restitusi seperti ini. Perlukah saya membukanya? Satu ya, contoh.
menanyakan potensi tindakan yang salah. Kenapa anak tersebut melakukan hal itu? Jadi tolong menggunakan ya kira-kira Kita kembalikan dia ke keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas itu segitiga itu yang apa? Nah, ini adalah praktek-praktek segitiga institusi Bapak Ibu sekalian. Sampailah kita di akhir diseminasi positif. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Semoga Allah membalas dengan kemudahan-kemudahan urusan-urusan Bapak Ibu semuanya. Dan selamat menikmati hidangan, selamat pulang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk bergerak, menggerakkan. Terima kasih.